Halo konco-konco, jumpa lagi dengan Jalan Kuy. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk sidak nih di salah satu kandang si perkasa gajah Temanggung. Ya, tak lain tak bukan yaitu OBL atau Safari Dharma Raya. Nah, untuk pemesanan tiket sendiri, saat ini Safari Dharma Raya sudah bisa menggunakan dua metode, yaitu on the spot dan juga dengan aplikasi online. Untuk mitra resminya sendiri, OBL telah bekerja sama dengan Redbus serta Traveloka sebagai mitra resmi. Dan juga telah disediakan mesin edisi untuk pembayaran menggunakan debit card maupun credit card. Nah, mengenai protokol kesehatan, OBL juga sudah menyiapkan tempat mencuci tangan sebelum memasuki loket, serta di dalam bus juga disediakan hand sanitizer guna mensterilkan tangan kita. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Armada yang akan kita sidak kali ini adalah armada super eksekutif kelas nih. Untuk bodi yang digunakan pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Ya, New Travego dari Morodadi Prima. Sedangkan sasis yang digunakan, OBL memilih Mercedes-Benz tipe OH1526. Jalan Kuy. Nah, sekarang saya sudah berada di unit super eksekutif dari OBL atau Safari Dharma Raya. Nah, untuk unit ini khusus trayek Jakarta-Yogyakarta. Nah, kenapa hanya Yogyakarta-Jakarta saja? Karena memang untuk saat ini OBL masih mengoperasikan untuk kelas super eksekutifnya khusus untuk trek tersebut. Untuk trayek lainnya masih belum tersedia super eksekutif. So, kalian ingin tahu lebih lanjut untuk unit super eksekutif ini? Check it out, ikuti kita terus. Menurut saya, armada SE ini sangat menarik karena kaca depan tidak mengaplikasikan double glass sehingga saya bisa melihat pemandangan di depan dengan sangat jelas. Jumlah keseluruhan seatnya adalah 23 dengan konfigurasi seat 21. Masing-masing seat sudah dilengkapi dengan leg rest serta reclining seat, juga armrest. Dan juga terdapat TV LCD di bagian depan di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Bagi kalian yang ingin charge handphone, bisa dilakukan di stop kontak bagian depan. Keistimewaan super eksekutif ini adalah seatnya 21. Nah, untuk kali ini saya nyoba yang kursi jomblo nih guys, kursi 1. Kenapa disebut kursi jomblo ya? Karena memang hanya satu seat saja dalam satu row gitu kan. Nah, ini sudah dilengkapi dengan leg rest dan juga reclining seat. So, kita coba untuk leg rest-nya seberapa untuk kakinya. Kalau menurut saya, untuk leg rest-nya sedikit rada mentok ya sama pembatas partisi ini. Jadi nggak bisa lurus gitu. Jadi untuk leg room-nya kurang longgar menurut saya. Jadi
kalau dari persepsi saya kurang worth it sih untuk di depan. Kita coba reclining seatnya kita rebahkan ya. Untuk reclining seat kalau direbahkan lumayan sih, terasa rada nyaman karena mungkin memang untuk kakinya tidak bisa langsung selonjor, tapi untuk badannya bisa sedikit terbah. Jadi kalau dibuat tidur sih menurut saya nyaman sih, karena juga ininya juga longgar seatnya. Seperti itu sih guys. Oke. Kalau kita tadi udah nyoba di hot seatnya, kita udah ngerasain legroomnya seberapa, kemudian saat recliningnya kita rebahin kayak gimana. Sekarang kita compare untuk di seat nomor 3 ke belakang lah ya. Nah, kalau menurut saya legroomnya cukup longgar nih guys dibanding dengan hot seatnya. Ketika leg restnya dinaikkan, menurut saya sih lumayan oke. Karena nggak menatap ke partisi dinding ya kayak yang di hot seat. Tinggi saya 168 169, tapi ini menurut saya udah nyaman sih, meskipun sedikit menggantung ya, nggak bisa selonjor full. Nah sekarang kita coba untuk reclining seatnya. Reclining seatnya agak susah nih guys. Yeah. Wow. Menurut saya ini lebih worth it sih dibanding di hot seatnya. Lebih worth it karena saya bisa merasakan kalau saya tidur di sini nyaman banget nih. Nah, ketika seatnya yang depan ini direbahkan, itu sama sekali nggak ganggu kaki kita guys. Nih lihat, nggak akan ganggu kaki kita. Jadi kaki kita tetap bisa selonjor dan kita tetap bisa tidur nyaman. Seperti itu. Nah guys, untuk kelas super eksekutif ini, untuk bagasi kabinnya sudah dilengkapi dengan penutup. Jadi kalian yang mau nyimpen barang di dalam kabin, dalam bagasi kabin, nggak perlu takut untuk jatuh karena sudah ada penutupnya. Jadi nih, di dalam juga ada speaker. Untuk lebarnya sih segini ya, cukup luas sih untuk satu penumpang satu tas, cukup luas. Dan juga nih longgar kan ya. Kemudian ketika penumpang keluar servis makan, bagasi akan dikunci oleh kru. Jadi ini sudah ada pengamannya, jadi kalian nggak perlu takut untuk kehilangan barang atau tinggal barang di bus dalam kondisi bus kosong, karena kru akan mengunci bagasi kabin. Nah, jika kalian bingung kok nggak ada toiletnya, jangan khawatir. Toiletnya terletak di tepat saat kalian masuk di pintu samping. Jadi kalian masuk, udah ada langsung di depannya pintu samping. Like share it up. Nih guys, jadi toiletnya untuk kelas super eksekutif seperti ini. Ada kloset duduk, kemudian ada wastafel di dalam dan ada cermin. Oke guys, sekarang saya sudah bersama kru dari OBL dengan Mas siapa? Dengan Mas Iqbal. Mas Iqbal. Jadi beliau ini kru untuk penjualan tiket. Nah, Mas boleh kita bincang-bincang sedikit mengenai OBL, terutama saat pandemi corona ini, Mas? Ya. Gimana Mas, menurut Mas Iqbal ini untuk penjualan tiket saat pandemi ini, apakah mengalami penurunan drastis atau bagaimana? Betul Mas, kita untuk ini pas masa pandemi ini kita ada penurunan drastis, tidak kayak sebelumnya. Jadi bisa dikatakan penurunannya berapa persen dari hari-hari biasa? 50% aja. 50%? Iya. Wah, penurunannya 50% guys, saat pandemi ini. Kemudian kebanyakan untuk masa transisi ini penumpang
ke arah mana mas untuk beli tiket? Untuk ini kita Jogja paling banyak itu. Paling banyak Jogja ya? Iya. Jogja, Temanggung, Magelang. Oke. Mayoritas pekerja atau pekerja yang pulang kampung atau Oh, iya pekerja. kerja ya? Iya. Berarti bukan yang orang yang memang ingin jalan-jalan atau apa ya? Ya. Ada juga yang begitu, Mas. Tapi nggak banyak. Iya. Karena kalau menurut saya pada saat situasi seperti ini mending tahan dulu lah jalan-jalannya. Kalau emang kalian bekerja it's okay, nggak masalah gitu guys. Karena ya pandemi ini kalau bukan kita siapa lagi yang mau meredamnya gitu kan. Nah untuk OBL sendiri jurusannya kemana aja nih? Kita paling jauh rute ke Bima. Rute Bima, Jakarta Bima. Jakarta Bima itu paling jauh. Ujung-ujung Nusa guys. Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Itu kelas eksekutif ya? Eksekutif, Pak. Eksekutif. Tarifnya bisa kena berapa mas? Untuk kita harga tiket 1.250.000. 1.250 guys untuk Jakarta Bima. Kalau Jakarta Jogja, Jakarta Jogja yang super 350. super 350. Kalau yang eksekutif biasa, Eksekutif biasa mau mana yang juga nih? Jogja. Jogja sementara ini kita belum jalan. Oh, Dengan untuk- eksekutifnya. Oh, nggak ada armadanya. Iya. Oh, jadi untuk yang rute Jakarta Jogja hanya super eksekutif aja guys. Dan mungkin bagi kalian yang beruntung akan dapat kelas double decker, super eksekutif kelas yang double decker, yang armada baru ya mas? Betul, betul. VIP kelas itu. Ya VIP kelas. Itu di hari apa mas kalau boleh tahu? Untuk kita yang double decker itu Selasa dan Jumat. Selasa Jumat dari Jakarta ya? Iya. Dari Jogjanya Kamis dan Minggu. Kamis Minggu. Nah guys, note harinya biar kalian nggak kehilangan momen tersebut. Kalau kalian pengen naik yang VIP. Betul. Nah untuk prosedur kesehatan atau protokol kesehatan saat COVID ini gimana mas? Untuk OBL sendiri. Ini gimana ya? Untuk menanggulangi. Oh, kita selalu cuci tangan, cek termometer, sama pakai masker. Oh, jadi sebelum berangkat setiap penumpang dicek suhu tubuhnya dulu dengan termogan. Sesuai protokol. Oke, terus kemudian diberi hand sanitizer. Oh iya, saya juga melihat di situ ada apa namanya Terus buat tempat cuci tangan ya. Untuk hari ini akan ada berapa armada yang jalan mas? Kalau kita untuk hari Minggu ini Jakarta Denpasar, Jakarta Jogja, sama Jakarta Bima, 3 kelas. 3 kelas ya. Jadi untuk hari ini ada Jakarta Bima, Jakarta Jogja, Jogja, ada Denpasar. Denpasar. Ya, Semuanya kelas eksekutif kecuali Jogja ya. Jogja betul. Oh ya, satu lagi nih hampir lupa. Ngomong masalah protokol kesehatan, selain cek suhu tubuh, kemudian mencuci dengan tangan dengan hand sanitizer, apakah armadanya juga diberi disinfektan? Oh iya, tentu saja kalau itu kita ada pasti kan semprotnya sebelum jalan. Oh, berarti itu waktu nyemprotnya kapan? Itu pas pagi hari. Pagi hari, Iya, sebelum keberangkatan. keberangkatan, sebelum penumpang masuk sudah didisinfektan dulu ya. Nah, buat kalian yang masih ragu untuk naik bus, untuk melakukan perjalanan dinas, perjalanan bisnis, atau yang ingin pulang ke kampung halaman, nggak perlu ragu karena memang protokolnya udah disediakan sedemikian rupa agar kalian selamat, meminimalisir lah terjadi penyebaran virus itu. Karena ya mau nggak mau ekonomi tetap harus jalan guys, ya kan? Jadi udah ada disinfektan, udah ada pengecekan suhu tubuh, udah ada cuci tangan dengan hand sanitizer. Bahkan di sini pun juga sudah disediakan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja mas. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya, castis busnya ya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen di Jalanku. Bye bye. Nah guys, untuk kelas server